Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara pengayaan wawasan aktivis dakwah di era global pada tanggal 5 dan 6 Maret 2022 di Banjarmasin. Ada beberapa ilmuwan yang menyajikan materinya kepada peserta, di antaranya Bapak Wahyudi Ibnu Yusuf, yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Salah satu peserta dari Himpunan Mahasiswa Islam menanyakan kadang-kadang ada gesekan simpatisan dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, terutama di pedesaan. Lalu ditanyakan sebenarnya perbedaan mencolok apa? Dan sebagai aktivis dakwah bagaimana menghadapi masalah tersebut? Lalu pertanyaan itu dijawab oleh Bapak Wahyudi Ibnu Yusuf, di antaranya adanya klaim aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Aswaja. Misalnya kalau setelah sholat zikirnya tidak nyaring bukan aswaja, tidak memperingati maulid atau tidak memperingati Isra Mi'raj atau tidak kunut bukan aswaja. Klaim seperti itu, kata Ustadz Wahyudi, berbahaya. Dan ucapan-ucapan itu adalah intoleran. Lalu ada beberapa penjelasan detail sampai kepada kemenangan Islam yang kita utamakan. Berikut ikutilah pertanyaan dan jawaban keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidi Muslim. Saya berasal dari Pusat Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan. Di dalam kehidupan sehari-hari, Pak, kita biasa menunjukkan adanya gesekan-gesekan antar dua organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kita sangat sering menemukan masyarakat, apalagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau perkampungan. Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa perbedaan yang mencolok sehingga masyarakat biasa itu menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat? Apa sebenarnya yang menjadi perbedaan? Padahal kita sama-sama Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya kita sebagai aktivis dakwah untuk menghadapi tantangan besar tersebut? Karena ini merupakan salah satu menghambat perkembangan Islam. Yang itu saja pertanyaan dari dulu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab dari yang belakang ya. Nggak tahu, saya cuma suka dari belakang. Baca kitab itu kan dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi nyaman aja dari kanan ke kiri. Kan kitabnya Arab gitu. Apa yang paling mencolok gitu antara ormas besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, yang perbedaan itu kemudian menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat, khususnya yang di pedesaan. Jadi saya lihat begini ya, yang terakhir-akhir ini aja lah. Sekarang itu yang menonjol itu klaim aswaja. Ini kalau menurut pengamatan saya, klaim aswaja. Bahkan ada seorang kiai, ya, di dalam suatu ceramahnya di Sumatera, saya tidak sebut namanya. Kalau saya sebut nanti semakin spesifik. Nah, kiai ini adalah disebut pendekar aswaja. Itu dalam videonya mengatakan begini. Kalau setelah sholat zikirnya tidak jahar, itu berarti bukan aswaja. Jadi kalau tidak nyaring zikirnya itu bukan aswaja. Tidak memperingati maulid, tidak memperingati Isra Mi'raj, bukan aswaja. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, klaim seperti ini menurut saya klaim yang berbahaya. Terus tidak kunut itu juga tidak disebut aswaja. Klaim seperti ini bahaya. Apalagi klaim ini disampaikan oleh seorang kiai
Kiai itu kan tokoh di masyarakat. Kiai itu kan bahasa Jawa. Dulu kebingungan nyari imam, lalu ada yang ahli wes ikiai, katanya gitu. Ikiai itu ini saja, jadi kiai. Katanya begitu, katanya. Tokoh masyarakat gitu loh. Tapi menjelaskan begitu tadi. Kalau kemudian gara-gara tidak kunut disebut bukan aswaja, itu kan sama saja berarti mengatakan Muhammadiyah bukan aswaja. Kemudian kalau tidak zikir jahar bukan aswaja, berarti ya sama Muhammadiyah juga bukan aswaja. Ini ucapan-ucapan, ceramah-ceramah yang menurut saya justru intoleran. Ceramah-ceramah yang tidak tasamuh. Ini kan soal qur'iyah sebenarnya. Ya memang dalam klaim ya sebagian ulama itu kan begini, aswaja itu kalau mazhab akidahnya Asy'ari Maturidi kan gitu. Fikihnya 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali begitu. Nah tapi kalau sebenarnya kan begini, soal akidah itu munculnya ini, jadi masalah aswaja itu kalau coba saya perhatikan dalam konteks akidah. Perbedaan akidah itu kan baru muncul di zamannya di masa sekitar abad keempat Hijriah. Abad keempat Hijriah. Munculnya Mu'tazilah, Jabariyah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu baru di tahun 300 sekian itu. Jadi di abad keempat Hijriah artinya. Pertanyaannya, kalau kemudian tidak mengikut Asy'ari dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan itu kulluha finnar, apakah para sahabat yang tidak mengikut Imam Asy'ari lalu juga dikatakan kulluha finnar? Padahal pada masa itu belum muncul itu, ya kan? Belum muncul. Nah, jadi klaim-klaim seperti ini berbahaya menurut saya. Jadi sebenarnya kalau saya punya pandangan begini, siapapun man ana alayya wa ashabi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun yang aku menjadi manhajnya dan sahabatku terutama khulafaur rasyidin itu sebagai manhajnya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Karena nanti akan muncul zaman fitnah, banyak terjadi perselisihan di antara manusia. Jadi kalau menurut pandangan saya, Muhammadiyah itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Jamaah Tabligh itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwanul Muslimin itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama ya sudahnya. Hizbut Tahrir itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya selama man ana alayya wa ashabi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mau lebih solutifnya lagi itu mengembalikan persoalan akidah itu sebagaimana dulu di zaman Nabi dan zaman sahabat. Jadi kalau saya cermati dalam kitab-kitab tauhid itu ternyata ya jumhur ulama itu menjadikan dalil akidah itu kan dalil akidah dua, akli atau sam'i. Nah untuk yang sam'i atau nukil ya, nakli, jumhur ulama mengatakan yang boleh dijadikan dalil dalam perkara akidah itu kalau dalilnya qat'i, baik itu qat'i subut maupun qat'i dalalah. Kalau qat'i subut itu berarti sumbernya apa itu Quran dan hadis mutawatir. Muhammadiyah begitu pandangannya. Jadi dalam takdim Muhammadiyah dalil akidah itu harus qat'i subut. Qat'i subut itu Pak Al-Quran dan hadis mutawatir. Nah yang kedua harus qat'i dalalah, artinya tidak ada perbedaan pendapat tentang pemanaan itu. Itu dalam konteks aslul akidah, pokok akidah atau aslul iman. Imam Syafi'i kan membagi dua, iman itu ada dua, ada aslul iman, ada farul iman. Bisa dibaca di kitabnya Fiqhul Akbar. Dalam konteks aslul iman itu maksudnya dalil akidah itu harus qat'i subut, qat'i dalalah. Qat'i dalalah itu pemanaannya pasti tidak ada khilaf. Jadi kalau misalkan ada ayat aqimus shalah itu kan tidak ada khilaf, itu qat'i berarti. Qat'i subut, qat'i dalalah. Tapi kalau ada ayat bunyinya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, quru itu mutasyabih, ada khilaf di sana. Apakah 3 kali haid ataukah 3 kali suci?
Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi beda pendapat. Berarti itu mutasyabih. Jadi termasuk ayat mutasyabih tentang misalkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbika itu mutasyabih. Apakah dia dipahami apa adanya, yakni Allah itu punya wajah, ataukah dia ditakwil sehingga itu maksudnya dzatullah. Itu kan khilaf dalam hal manhaj atau metodologi menafsirkan ayat-ayat mutasyabih. Dalam konteks ini saya sangat setuju dengan Muhammadiyah dan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ya misalkan Imam Mahzab, ulama-ulama yang sering dirujuk oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalkan Imam Ghazali, kemudian Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, ini juga begitu. Dalam soal akidah, dalilnya mesti harus dari yang penting. Supaya apa? Kita tidak jatuh pada begitu mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Jadi jangan sampai kalau itu dalilnya begini, ya, misalkan hadis ahad, atau misalkan dalil wahyi itu ada khilaf, gara-gara beda pendapat tentang tema-tema akidah lalu kita membid'ahkan, mengkafirkan kelompok lain. Jadi solusinya gimana dalam konteks akidah tadi? Ya, selama man'ana alaiya wa ashabi itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, dalam konteks dalil mestinya dalilnya itu dalil yang qat'i, bukan dalil yang dhanni. Nanti dalil yang dhanni kalau itu istilahnya kalau para ulama sebutkan sebagai furu'ul iman atau masail aqaid, di mana kalau ada yang berbeda pendapat tentang persoalan itu, kita tidak boleh mengkafirkan kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi kalau perkara itu qat'i, ya kita berani mengatakan kalau itu perkara qat'i. Ya. Nah itu ya kalau jadi yang harus dilakukan oleh aktivis apa? Ya pahami itu. Ya, lalu kemudian dengan kita pahami itu, lalu kita bisa bersikap tasamuh. Kan begini, kita itu bisa memahami seseorang itu setelah kita mendapat penjelasan. Sebelum kita mendapat penjelasan, biasanya yang ada di depan kita itu adalah anggapan, asumsi. Dia itu begini, dia itu begini. Padahal begitu ketemu dapat penjelasan nggak apa-apa. Saya ingat satu contoh ya di buku Stephen R. Covey, judulnya Seven Habits Effectively, itu kan ada cerita tentang, saya mungkin baca itu ya, tentang the power of paradigma. Kan cerita itu ada seorang ibu-ibu, ada seorang bapak-bapak, anaknya rewel, nangis terus, lalu yang di sebelahnya itu seuzon aja, ini bapak nggak bisa ngurus anak segala macam, ya, asumsinya macam-macam dia, bahkan kesana kemari asumsinya. Lalu begitu mendapat penjelasan, ini ibunya baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu dia bersedih menangis, baru kita paham. Jadi itu kalau pernah baca buku itu, nanti itu ada contoh itu tentang pentingnya perspektif, pentingnya paradigma. Jadi kita itu bisa memahami seseorang, memahami kelompok lain setelah sering-sering ketemu, sering-sering diskusi, ngobrol. Istilahnya apa itu? Tabayyun. Ya, jangan sampai kemudian kita tuh keduluan nalar dan keduluan asumsi. Ini kan viral tuh, seorang buya yang lagi viral mengatakan ada kelompok yang menganggap Indonesia ini darul kufur. Dia menganggap seluruh penduduk negeri ini kafir. Kita ini dikafir-kafirkan. Mohon maaf, itu asumsi si buya. Kelompok yang disebut gak begitu kok. Ya, kelompok itu memang mengatakan Indonesia ini darul kufur karena tidak menerapkan Islam, tapi dia tidak pernah mengkafirkan penduduknya. Jadi harus dibedakan antara status negara dengan status ahlul daulah. Sebelum Mekah itu dibebaskan Nabi dalam Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, Mekah itu statusnya darul kufur. Bahkan sebelum Nabi hijrah, Mekah itu statusnya darul kufur. Begitu Nabi hijrah, pindah ke Madinah jadi darul Islam. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Antum bisa cek kaulnya Ibnu Arabi yang dikutip oleh Imam San'ani dalam kitab Subul Salam, juga dikutip oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Di sana dijelaskan al-hijratu hiya al-khuruju min daril Islam, min daril kufri dalam kurung Makkah ila daril Islam dalam kurung Madinah. Cek saja. Kalau versi Maktabah Syamilah boleh, versi cetaknya boleh. Kebetulan saya punya versi cetak kedua-duanya, baik Subul Salam maupun Nailul Awtar. Jadi para ulama itu sebutkan Mekah sebelum Fathu Mekah itu darul kufur. Nah, begitu dibebaskan Nabi tahun 8 Hijriah, statusnya berubah menjadi darul Islam. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Tapi apakah, ya pertanyaannya, apakah darul kufur saat itu Mekah? Ya, Nabi sebelum hijrah juga di sana. Apakah otomatis seluruh penduduknya itu kafir? Kan tidak.
Nabi kita, para sahabat, ya Muslim, mukmin mereka. Begitu pula Madinah, Yathrib, begitu menjadi Darul Islam, apakah penduduknya otomatis Muslim semua? Ya tidak. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Khaybar, Nadir, dia tetap mereka sebagai orang kafir karena statusnya Yahudi. Jadi status sebuah negara menjadi negara Islam tidak otomatis semua warganya Islam, Muslim. Begitu pula negara yang statusnya Darul Kufur tidak otomatis semuanya kafir. Nah, si Buya ini mengatakan begitu. Ini ada kelompok yang menyatakan Indonesia ini statusnya begini, berarti dia mengkafirkan semua. Mohon maaf, itu nalar dia. Dia tidak tabayun. Nah, disinilah pentingnya saya kira kedepankan tabayun. Kalau ada yang aneh-aneh, kayak nyeleneh dari kelompok lain atau teman kita, jangan diobrolin di komunitas kita, tapi cek dia, bener nggak antum tuh begini-begini, bener tidak kelompok antum tuh begini-begini. Itu yang harusnya kita kedepankan. Ini mohon maaf, belum apa-apa lapor ke polisi, belum tabayun lapor polisi, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Yang untung siapa? Ya banyak yang untung, termasuk TV itu untung karena tiap hari ada berita, ada produksi terus berita gitu kan. Jadi apa, the bad news is the good news gitu istilahnya. Semakin ada berita buruk itu berita baik buat insan media gitu. Jadi maksud saya tabayunlah, duduk bareng ngobrol. Karena yang visi kita ini adalah ukhuwah Islamiyah. Kita ingin membangun ukhuwah Islamiyah. Apalagi ini 2024 nih, tantangan pergesekan itu semakin tajam. Maka saya kira umat Islam, kelompok-kelompok Islam, termasuk kelompok-kelompok mahasiswa itu saatnya kita konsolidasi. Saatnya kita banyak ngobrol, kita banyak ketemu. Insya Allah dengan banyak ketemu, banyak ngobrol, kita semakin banyak ta'arufan. Ya, ta'aruf pemikiran maksudnya ya, bukan ta'aruf itu ya. Itu ya juga sekalian ayahanda dan Idris tadi ya. Jadi ta'aruf pemikiran sekaligus juga ta'arufan beneran gitu. Siapa tuh di situ adalah antum gitu. Nah, dengan ta'aruf lalu kemudian ada tafahum, nanti akhirnya kita bisa saling ta'awun, saling tolong menolong, membangun sinergi. Karena tantangan ke depan kelompok Islam termasuk mahasiswa itu adalah kita membangun sinergi. Tadi sudah disampaikan Ustaz Yamin, yang kemenangan kita itu bukan kemenangan orang ke depan itu, tapi bagaimana agenda kita, proyek kita itu memenangkan Islam.